saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Jemaat GPI Elim Yonif 405 yang dikasihi Tuhan dan juga yang kami kasihi. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih untuk apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Teristimewa juga saat ini ya Bapa, Engkau bukakan isi hatimu juga untuk firman-Mu ya Tuhan, singkapkanlah secara pribadi kepada kami masing-masing, sehingga kami benar-benar bisa mengerti apa yang Kau kehendaki dalam firman-Mu untuk saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Roh Kudus bekerja, terus menuntun, membimbing, dan membukakan firman ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap membuka hati kami. Haleluya. Amin. Ya, kembalilah Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita membahas sesi yang ketiga tentang pengenalan akan Tuhan, yaitu yang ketiga, ya, cara bagaimana agar supaya kita secara pribadi bisa mengenal Tuhan yang telah bangkit. Jadi yang pertama, pengenalan akan tubuh daging, yaitu Yesus 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, pengenalan akan tubuh rohani, yaitu dalam Roh Kudus yang telah bangkit dari kematian yang minggu kemarin itu. Dan sekarang, minggu sekarang adalah tentang caranya bagaimana ya agar kita bisa ya mengenal Tuhan dari sudut kita, saudara mengenal Tuhan ya yang telah bangkit dari kematian ya. Nah, bacaannya adalah di Lukas 24 ayat 25 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Nah, ini saudara. Yang pertama-tama adalah sadarilah ya, bahwa dalam hal rohani ya, apa yang kita pikirkan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan laksanakan. Ya, dalam pengertian di sini adalah kita kekristenannya arahnya selalu alergi terhadap salib, saudara. Ya, tapi justru Yesus harus melalui jalan salib baru bisa mengalami kebangkitan, mengalahkan maut. Nah, bagi kita orang manusia ini, manusia kedagingan, itu salib adalah, waduh, paling ditakuti, alergi, saudara, nggak ada, ya. Semua agama itu takut sekali akan penderitaan, ya, agama dunia, saudara. Semua, saudara. Nah, justru kekristenan ini satu-satunya, ya, kepercayaan yang justru melalui salib lah baru ada mahkota kemuliaan. Nah, dalam hal ini ya, kita harus mengakui kita ini bodoh, ya, saudara, lamban untuk bisa menerima, ya, untuk bisa menerima pengajaran tentang salib, ya, salib Kristus maupun salib kita sendiri. Nah, itu bacaannya ada di Matius 16. Ya, ini pertama muncul salib ini, saudara. Ya. Ayat 22. Tetapi ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak dua-dua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan,
kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, inilah pernyataan Tuhan yang pertama tentang kematiannya, saudara. Ya, di situ disebutkan akan diserahkan kepada para imam kepala, ahli Taurat dan sebagainya, dibunuh dan bangkit hari ketiga. Di mana Petrus nggak bisa terima, ya, amit-amit istilahnya. Jangan seperti itu. Ya, mati di salib itu adalah penghinaan, saudara. Ya, jangan mau. Ya, sebab apa pikirannya ini, mereka kalau mati ya tidak jadi raja dunia. Nah, jadi kekristenan, ya, yang belum dewasa itu alergi sekali terhadap penderitaan, saudara, terhadap salib, ya, penderitaan karena kita menjadi orang Kristen, saudara. Nah, di sini malah Petrus berani-beraninya ini, ya, menghardik Tuhan supaya jangan seperti itu. Nah, di samping Yesus disalibkan, ya, mati disalibkan, disebutkan di ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, nya kecil, dan memikul salibnya, nya juga kecil, dan mengikuti aku." Ya, jadi ini adalah pengajaran kekristenan yang intinya, saudara, salib Kristus dan salib orang percaya. Ya, salib orang percaya ini yang, ya, sering malah disangkal. Nah, contoh, ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, ya, di mana Paulus berdoa, ya, 3 kali untuk supaya duri di dalam dagingnya dicabut, ya, untuk dilepaskan, tetapi Tuhan ngomong, ya, "Cukup sudah kasih karuniaku, justru dalam kelemahanlah kuasaku nyata." Nah, ini pengajaran kekristenan ini paling sulit bisa diterima ini, yang ini, saudara. Ya, umumnya senangnya yang makmur-makmur, ya, oke, terus kaya raya, makin kaya sekali, yang keluarga sehat, semua sehat, panjang umur, ya, tidak ada kurang suatu apapun di dunia, ya. Nah, semua jalan tol, jalan mulus. Nah, tapi kalau kita baca mendalam dan membaca mengenai Kristus yang bangkit, ini semua hubungannya dengan penderitaan, saudara. Penderitaan daging maksudnya, penderitaan manusia lama, ya, supaya akhirnya manusia baru bisa muncul, ya. Ya, jadi yang pertama, akuilah kita bodoh secara rohani di hadapan Tuhan. Nah, sekarang selanjutnya akuilah, yaitu tadi jalan Tuhan, jalan salib, jalan kita alergi terhadap salib. Kita harus percaya kepada jalan Tuhan, yaitu jalan salib. Itu yang kedua, saudaraku. Nah, terus setelah 2 langkah dasar ini, ya, kalau kita sudah benar 2 langkah ini, ya, mengakui kebodohan ataupun kelambanan kita, ya, untuk menerima pengajaran yang murni, ya. Yang kedua, percayalah bahwa salib adalah segalanya, karena tanpa salib tidak ada kebangkitan dari orang mati. Nah, setelah itu, nah, kita baca di ayat 28, ya. Nah, ini langkah selanjutnya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami,
sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Nah, di atas ayat tersebut, di ayat 28 disebutkan, mereka mendekati kampung itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia, yaitu Yesus, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Langkah selanjutnya, saudaraku, ya, kita harus benar-benar, saudara, sungguh-sungguh dengan segenap hati agar Tuhan mau tinggal bersama kita. Ya, memang kalau kita sudah lahir baru sekarang sudah, tapi waktu ini ditulis ini belum lahir baru, saudara, baru percaya secara fisik, saudara. Nah, sungguh-sungguh, saudara, ya. Dan di sini Tuhan seolah-olah mau meneruskan perjalanannya, sebab Tuhan rindu, ya, masuk ke dalam bermalam di keluarga ini, tapi seolah-olah ingin melanjutkan perjalanannya. Nah, kita ini harus sungguh-sungguh, ya, supaya Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Dan setelah tinggal di dalam hati kita, ya, di mana Yesus masuk tinggal bersama kita, ya, bersama mereka. Nah, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi di samping kita sungguh-sungguh rindu, ya, ada persekutuan dengan Tuhan, di sini dilambangkan dengan tinggal di rumah mereka itu, ya, juga di jamu makan, saudara, ya, di sini makan bersama. Nah, maka saat kita makan bersama, ya, Tuhan mengambil roti yang kita berikan kepada Dia, ya, justru terbalik, saudara, ya. Kalau kita sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan dan mau menjamu Dia, menyenangkan hatinya, ya, maka Tuhan akan memakai apa yang kita berikan kepada Dia, yaitu roti itu, untuk memberkati kita. Dalam hal ini menjadikan mata hati rohani kita terang, jadi kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Di situ ya terbuka matanya dan mereka pun mengenal Dia. Nah, itulah, ya, cara agar supaya kita bisa mengenal Yesus yang telah bangkit. Nah, mari, ya, kita berdoa untuk firman Tuhan ini agar benar-benar bisa menjadi bagian dari hidup kita. Syukur dan terima kasih telah Engkau sampaikan isi hatimu, ya Tuhan, melalui firman-Mu. Kami percaya Engkau akan bekerja lebih lanjut kepada kami, memeteraikan firman ini, dan kemampuan-Mu menjadikan kita semakin hari semakin bisa mempraktikkan apa yang Kau kehendaki kami lakukan, ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang mendengarkan firman-Mu, juga Engkau memeteraikan ini, dan kami percaya mereka akan bisa mengenal Engkau secara pribadi, yaitu Engkau yang telah bangkit dari kematian. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.